Oh sekarang APBN pendidikan kita 20% untuk pendidikan. Tapi 6%-nya, jadi 769 T, itu anggaran pendidikan tuh. 223 T-nya itu untuk MBG. Boleh nggak anggaran pendidikan itu dipakai untuk MBG? Menurut saya boleh. Dolar naik, nggak usah masalah. Wong orang-orang desa ini nggak pakai dolar kok. Iya emang, orang pakai dolar. Cuma BBM-mu, yang impor itu kuno ya nggak dolar. Saya sampai di fase dimana kayaknya kita perlu lakukan gerakan penyesalan massal. Apa yang, ya gak usah nih tembok ratapan. Mana mungkin kekuasaan yang mengeluarkan modal politik luar biasa banyak tidak akan pakai instrumen politik ketika berkuasa untuk mengembalikan modal politiknya sekaligus menyiapkan untuk pemilu berikutnya. Jadi kapan Mak Iyah mau memberhentikan Prabowo Gibran? Setelah bersama Pak Busro kita belajar tentang muhasabah tadi ya, dan beliau tadi menyampaikan jangankan muhasabah ya, yang ada justru adalah apa? Kemungkaran atau kemaksiatan politik. Dan ini kita juga perlu mengingat sejalan dengan yang disampaikan Pak Busro tadi bahwa ketika Mbah Nun bersama Kiai Kanjeng hadir di masyarakat, salah satunya itu diundang dalam acara namanya Merti Deso atau apa sakliane Merti Deso iki istilahnya bersih desa. Dan lain-lain. Dan Mbah Nun mengatakan ya ming desa sing ana ngene iki, negara itu ndak punya konsep Merti Deso. Itu. Ratau dislameti. Mbah Nun juga mengatakan jane iki pemerintah atau penguasa ki nek arep ngopo-ngopo terhadap alam ini mbok taren-taren karo sing duwe alam, kan begitu. Nah ini sejajar dengan itu tadi. Nah artinya apa? Kelak kalau teman-teman tuh menjadi pemimpin, menjadi leader, itu bisa belajar itu, mencoba mengawali fenomena kepemimpinan dengan pendekatan yang baru, yang lebih hakiki, yang menghormati sangkan paraning dumati. Maka ini juga sekaligus pidato saya kepada Mas Tio, sok nek dadi pemimpin ya ngono kuwi. Enggak seperti itu. Nah, Mas Tio ini kita tahu sudah keliling juga ke banyak tempat ya, seiring dengan dia viral itu. Sudah terakhir ke Surabaya katanya, terus dari Kalimantan, dari berbagai tempat. Tentu saja ada banyak refleksi dari perjalanan beliau 1 tahun terakhir ini ya, kurang lebih ya, tentang bagaimana sekarang melihat Indonesia, bagaimana kalau seandainya antum sebagai generasi muda ini bicara tentang muhasabah kekinian terhadap Indonesia dan yang lain-lain gitu ya. Oke ya, wis bangun toh pengantarku. Oke, tepuk tangan buat Mas Tio Ardianto. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu sengaja pakai pakaian begini Mas Helmi karena ada Pak Busro Mukodas. Malah beliau rapecian loh mau oke. Itulah. Saya secara kultur itu Nahdiyin. Sebelum Fatihah saya pasti Kabiro. Tapi gara-gara lihat pejabat-pejabat Nahdiyin, saya jadi kepikiran ketemu Pak Busro Mukodas mau sekalian login Muhammadiyah tadi. Cuma sebelum login Muhammadiyah kok beliau ini udah pulang gitu. Jadi kita tetap Kabiro lah, gak usah ganti Allahumma ba'id baina. Kita tetap Yalal Waton, gak perlu sang surya. Saya menyaksikan langsung dengan mata kepala saya sendiri ketika Prabowo Subianto datang ke Universitas Gadjah Mada, tepatnya di Geraha Sabha Pramana. Seingat saya bulan-bulan September Oktober waktu itu, di kegiatan yang disebut sebagai 3 baca pres bicara gagasan. Mungkin sebagian teman-teman kalau mahasiswa UGM juga datang ke situ waktu itu, 2023. Dari 3 baca pres, Mas Anies, Mas Ganjar, dan Pak Prabowo, hanya Pak Prabowo yang menolak untuk melihat dirinya di dalam kaca. Kan di akhir setelah talk show itu Mbak Najwa mempersilahkan
baca pres itu untuk berkaca dan merefleksikan apapun sambil melihat dirinya. Nah, dari 3 baca pres ini hanya Pak Prabowo yang menolak. Kalau Mas Anies kan Mas Anies mau, Mas Ganjar juga mau, Pak Prabowo itu menolak. Dari situ sebenarnya kita sudah tahu, jangankan muhasabah, menurutku keduren juga Pak Prabowo diminta muhasabah. Jangankan muhasabah, ini orang untuk melihat dirinya saja nggak pernah mau. Kita bisa analisis itu dalam konteks psikologis, bahwa orang yang denial, menolak untuk berkaca pada dirinya sendiri, itu orang yang nggak pernah mampu melakukan evaluasi. Saya tadi juga udah minta fatwa ke Pak Busro Mokodas selaku ketua Muhammadiyah. Jadi insya Allah mungkin bisa kutip juga sebagai fatwa Muhammadiyah tadi. Saya tanya Pak Busro tadi, Pak Busro, ini kan saya bacaannya santri, masih boleh ngeritik pemerintah? Pak Busro berfatwa, lo kritiknya justru harus berkali-kali lipat. Mari kita pakai fatwa itu untuk apapun yang akan kita bicarakan nanti. Oke. Nah, ini satu hal yang secara langsung dengan mata kepala saya saksikan tuh, bahwa orang ini memang punya keterbatasan. Jadi orang itu punya keterbatasan berarti harus kita sadari keterbatasannya. Jadi kita juga jangan nolak bahwa beliau punya keterbatasan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita sama-sama pakai pijakan untuk melihat beliau hari ini. Satu, pijakan pertama adalah kekuasaan hari ini untuk berkuasa saja itu rela menghalalkan segala cara, sampai mengangkangi konstitusi dan melanggar etika. Kita ingat sekali putusan MK nomor 90 tahun 2023 tuh, yang meloloskan Gibran sehingga bisa jadi calon wakil presiden. Mas Gibran. Ketika orang ada yang berani mengangkangi konstitusi, kita harus sedemikian waspada. Karena yang namanya konstitusi itu adalah kitab sucinya negara. Sehingga perasaan kita ketika melihat konstitusi diacak-acak mestinya sama dengan perasaan kita kalau Quran diinjak-injak. Maka kalau orang yang mau berkuasa saja rela menghalalkan segala cara sampai rela mengangkangi konstitusi dan melanggar etika, mana mungkin dia ketika sudah berkuasa, berkuasanya pakai etika. Itu pijakan yang pertama tuh. Bagi saya tidak mungkin ada orang yang berprasangka baik pada Prabowo Gibran. Kalaupun ada, hanya 2 jenis manusianya. Pertama adalah orang yang bodoh. Yang kedua adalah orang yang turut menikmati kekuasaan Prabowo Gibran. Selain itu, gak mungkin kita berbaik sangka. Itu pijakan kita yang pertama. Pijakan kita yang kedua adalah, ini sistem pun dilakukan oleh Prabowo Gibran, menggelontorkan luar biasa banyak duit untuk bisa memenangkan pemilu, baik pilpres, pilkada, pileg, apapun itu. Sekarang saya tanya, kemarin pas pilkada udah dapat serangan Fajar berapa? 10.000. Sidik banget. Berapa? Oh ini koncok 300. Pilkada rasa pilkades wih. Oke, saya yakin teman-teman di sini menolak ya. Tapi teman-teman paling tidak ada yang tahu bahwa serangan Fajar itu yang mulai dari 50.000, 100.000, 200.000. Dan bayangkan, untuk jadi, saya pakai paling bawah saja ya pilkada tuh. Bupati wali kota, untuk jadi bupati wali kota itu rata-rata uang yang harus dia keluarkan itu 50 sampai 200 miliar. Rata-rata tuh, perkiraan. Cara ngitungnya gimana? Ya dari berapa duit yang dia keluarkan, terus berapa DPT. Nah, itu kan bakal mudah untuk ngeliatin. Hanya untuk serangan Fajar. Belum untuk kampanye akbar. Belum untuk bayar buzzer. Belum untuk bayar influencer.
belum beli rekom-rekom partai, belum. Hanya serangan fajar saja nilainya bisa sefantastis itu. Ambillah kita yang paling bawah, 50M. Nah, ini pijakan yang kedua nih. 50M itu kan modal dia. Pertanyaannya, berapa sih uang yang dia dapat secara halalan toiban ketika 5 tahun berkuasa? Ada nggak 50M? Ya ada. Bupati wali kota itu paling 5-10M 5 tahun tuh. Tergantung APBD-nya. Kalau kita ambil 10 miliar, maka 40 miliarnya, tadi modalnya 50M nih, gajinya 10M. Pertanyaannya adalah, dari mana dia akan mengembalikan modal politiknya? Kalau tidak dengan korupsi. Maka setiap kepala daerah, legislator, pemimpin politik kita hari ini, yang melalui proses demokrasi elektoral itu ngasih serangan fajar, pasti korup. Pasti. Karena secara akal sehat tidak mungkin dengan tidak korup dia bisa mengembalikan modal politiknya. Dan siapa orang yang dengan ketulusan sedekah ratusan miliar untuk jadi bupati lalu nggak dapat apa-apa? Saya ragu ada orang yang seperti itu. Tapi jangan salahkan penguasanya juga. Karena setiap rakyat yang terima serangan fajar itu sama dengan rakyat yang mengizinkan pemimpinnya korupsi. Nah, ini untuk muhasabah kita semua juga. Nah, bayangkan kalau di level kepala daerah saja demikian, gimana di level pilpres? Kalau di level kepala daerah bisa sampai ratusan miliar, nggak mungkin dong kalau pilpres itu M lagi. Pasti sudah T. Nah, ini pijakan kita yang kedua. Mana mungkin kekuasaan yang mengeluarkan modal politik luar biasa banyak tidak akan pakai instrumen politik ketika berkuasa untuk mengembalikan modal politiknya sekaligus menyiapkan untuk pemilu berikutnya. Nah, ini dua pijakan kita ya. Saya pakai studi kasus yang paling gampang. Meskipun sudah saya sampaikan di sini juga, tapi kali ini mungkin akan lebih komprehensif sedikit. Kasus yang paling gampang itu adalah MBG. Makan bergizi gratis. Sejak awal MBG ini karena apa? Mengatasi masalah apa? Stunting. Oke. Kebenaran itu kan ditentukan oleh tujuan. Nek tujuan kita Surabaya dari Jogja, kita ngarahnya ke timur, bener. Tapi kalau ngarahnya ke barat, bisa salah. Kalau tujuannya adalah stunting, mari kita uji kebenaran MBG. Dengan cara apa? Kita lihat data stunting. Data stunting itu, konco-konco, 19%. Dan dari 19% itu, tidak semua bisa diintervensi. Karena intervensi stunting itu hanya bisa dilakukan ketika orang sudah 1000 hari sejak kehamilan. Ada yang menyebut juga versinya 5 tahun. Kalau orang sudah SD, SMP, SMA, dikasih MBG, dia kuntet, dia pendek, ya sependek wae. Nggak gara-gara dikasih MBG lalu bisa setinggi Michael Jordan, nggak bisa. Nggak bisa. Karena memang masa-masa paling emasnya di situ. 2 tahun, 5 tahun. Tapi yang terjadi adalah yang dikasih MBG adalah semua anak-anak Indonesia. 80 juta jumlahnya, mulai dari yang belum lahir sampai yang SMA. Ini ada anak-anak SMA di sini. Mungkin ada ya. Lah anak-anak SMA itu daripada dikasih susu, kan lebih senang dikasih samsu loh. Jadi wes nggak bergizi, jadi ya nggak doyan juga gitu. Kalau dikasih pilihan antara susu dan samsu, lo seneng samsu. Nek samsu ya sorean. Ini problem. Kalau MBG beneran untuk stunting, sederhana saja. Kudune 19%, pun 19% targeted ke yang masih bisa diintervensi. Dan menurut saya MBG ini ada diskriminasinya juga pada orang-orang yang tidak beruntung untuk jadi tinggi. Lah apa pendek itu jelek? Kok sampai negara repot bikin program dengan luar biasa anggaran sebesar ini? Pendek itu nggak jelek. Pak Habibie pendek, Pak JK pendek. Punya kontribusi beliau pada negara ini. Cuma kalau untuk industri pendek memang nggak bagus. Dan karena itulah kita disiapkan untuk punya badan yang bagus, tapi otak yang kosong. Karena negara kita
akan ada invasi industri yang luar biasa, entah dari mana, isu dari Cina, isu dari Amerika, dan kita disiapkan jadi pekerjanya. Itu. Kalau MBG targeted, kudune juga orang perlu duit sebanyak ini. Sekarang itu kan anggaran MBG itu 335 triliun. 335 triliun. Yang bermasalah ini secara konstitusional, udah saya sampaikan di sini juga waktu itu, dia itu merampas anggaran pendidikan. Jadi konco-konco hari ini mahasiswa pelajar, itu ada hak panjenengan semua yang harusnya diterima tapi nggak diterima karena ada MBG. Jadi namanya anggaran pendidikan itu diperintahkan oleh konstitusi di Undang-Undang Dasar pasal 31 bahwa sekurang-kurangnya 20% APBN itu harus untuk pendidikan. Oh, sekarang APBN pendidikan kita 20% untuk pendidikan. Tapi 6%-nya, jadi 769 T, itu anggaran pendidikan tuh. 223 T-nya itu untuk MBG. Boleh nggak anggaran pendidikan itu dipakai untuk MBG? Menurut saya boleh. Kalau di pendidikan udah nggak ada masalah. Kalau nggak ada lagi orang nggak kuliah gara-gara nggak punya uang. Kalau nggak ada lagi guru yang tidak sejahtera. Kalau nggak ada lagi sekolah yang hampir roboh. Silahkan tuh. Jangankan untuk MBG. Untuk korupsi yo, korupsi yo. Cuma kan masalahnya, problem pendidikan itu masih banyak. Nah ini problem pendidikan masih banyak, duitnya malah dirampok gue MBG. Yang MBG itu nggak sesuai dengan tujuannya. Nek sesuai dengan tujuannya, Mas Mbak, kui mung butuh 23 T. Sekarang 335 T. Kita udah hitung tuh. Nah artinya ketika antara yang dilakukan dengan tujuan itu berbeda, mungkin bukan salah, tapi bukan itu tujuannya. Nah saya harus memotret MBG tidak dalam definisi makan bergizi gratis, tapi maling berkedok gizi. Kenapa? Nah, kita coba cek mekanisme MBG itu. Bagaimana konsentrasi ekonominya itu diarahkan pada mereka yang berkuasa. MBG itu kan pakai yang namanya SPPG. Nek ngerti gedung-gedung warnanya biru muda, ono lambang Garudane, SPPG. Teman-teman tahu SPPG ya? Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Mergo nek ora jilat ora entuk SPPG. Itu satu SPPG per tahun labanya itu 1,8 M. Bersih tanpa korupsi. Mergo 6 juta kali 25 hari kali 12 bulan. 1,8 M per tahun itu bersih tanpa korupsi. Kui durung nek tomat regane 3.000 ditulis 3.500. Dok regane 27 ditulis 28. Belum. Bersih tanpa korupsi saja itu 1,8 M per tahun. Kalau 5 tahun berarti 9 M. Nah kita cek data tentang siapa saja yang menguasai SPPG. Desember lalu ICW itu merilis data bahwa 28% SPPG itu dikuasai oleh partai politik. Paling tinggi ya partainya Pak Presiden. Kalau di daerah saya saja itu, ini sebagai contoh ya, Ketua DPC Gerindra itu punya 9 SPPG. Kali kewai 9 SPPG dikali 9 M 5 tahun. Berarti berapa uang yang dia dapat ketika 2029? 81 M. Bersih tanpa korupsi. Saya ulangi lagi. Nah, coba kita bayangkan, kalau Pak Prabowo nyalon lagi, terus ketua DPC Gerindra ini kudu menangke Pak Prabowo. Dengan uang 81 M hasil MBG saja, ini durung KDMP belum apa-apa. 81 M nih. Beliau ngeluarkan 20 M untuk menangin Pak Prabowo. Kecil apa besar? 30 M, kecil apa besar? Bahkan kalau all in 80 M, itu tetap kecil. Karena di periode berikutnya, beliau akan dapat 80 M lagi. Makanya tidak usah ada Pilpres 2029. Karena Pak Prabowo pasti menang lagi. Pasti. Kecuali lantai toilet istana bekerja. Iki amin apa ora kira-kira? Jangankan Pak Prabowo ya, ini bahkan kalau lantai toilet istana bekerja iki Gerindra
Nyalonke kethek wae lho kethek. Tetep menang. Tetep menang. Aja meneh kethek-kethek kapien, sandal lho sandal. Calonke karo Gerindra 2009 sebagai presiden RI menang. Dengan konsentrasi ekonomi yang luar biasa fantastis itu. Dan setelah partai politik itu disusul TNI Polri. Disusul Ormas. Ya Ormas yo kabeh lah. Baru terakhir itu UMKM. Kecil tuh angkanya, nggak sampai 15%. Jadi MBG itu pada akhirnya tidak hanya berbahaya bagi kesehatan anak-anak kita, tapi berbahaya bagi demokrasi kita. Demokrasi itu artinya siapa saja boleh berkompetisi, sehingga rakyat dapat yang terbaik. Tapi kalau sejak awal kompetisi sudah ditiadakan, sing menang wis jelas, baik yang berkuasa maupun yang pengen berkuasa, ya nggak perlu melakukan apa-apa. Yang berkuasa ini nggak perlu mensejahterakan rakyat lagi, wong wis jelas menang. Dan sing arep berkuasa, katakanlah Pak Ganjar apa Pak Anies itu. Pak Ganjar arep lari kaya piye yo. Pak Anies arep dakwah khotbah di banyak kampus ke piye, tetep gak bakal menang. Bahkan Pak Ganjar Anies bersatu lawan Prabowo tetep bakal kalah. Ditambah Mama Gufron tetep bakal kalah. Askoli mokoli. Tetap kalah. Nah, MBG berbahaya bagi demokrasi kita. Karena ketika MBG ini dibiarkan sebagai alat untuk mengkonsentrasikan ekonomi ke kalangan penguasa, maka ini sampai 30 tahun ke depan kita udah tahu siapa presidennya. Ya pasti orang-orang yang hari ini ada di kabinet aja. Wis itu aja. Yes, pokoknya Prabowo, Prabowo Gibran, Gibran AHY sapa meneh gitu. Jan etes. Wis ngono wae. Kaisang. Wis ngono. Gitu. Gajah. Oke. Nah, ketika kita sadar bahwa MBG itu berbahaya bagi demokrasi, kita nggak bisa lagi berhenti ngomong bahwa MBG ini niatnya bagus, tapi implementasinya nggak bagus. Enggak. Saya orang yang ngomong bahwa MBG itu sejak awal intensinya itu jahat. Intensinya itu untuk supaya Pak Prabowo punya alat yang sah dan konstitusional untuk balik ke modal politiknya. Dan menurut saya inilah letak di mana. Makanya kemarin bulan-bulan Maret kalau tidak salah, saya ngomong bahwa presiden kita hari ini itu lebih zalim daripada Fir'aun. Lebih zalim daripada Namrud. Fir'aun itu sedolim-dolimnya, kedolimannya itu satria. Aku Tuhan. Itu kan dolim yang terang benderang. Gentle dolimnya. Aku dolim. Kuwi Fir'aun kuwi. Prabowo sambil ngerampok uang kita, dia ngomong bahwa saya pengen semua anak-anak Indonesia itu tidak stunting lagi. Wes toh Pak, rasa kakek ngomong mulia, ngomong aja butuh duit. Dan saran saya ke Pak Prabowo adalah, Pak Prabowo, mbok mending ngomong ke rakyat. Jenengan iki butuh balik ke modal piro to? Wis kuwi colongan lewat APBN, ngomong 200T, 300T, ngomong. Lek-leken kuwi. Tapi rasa korupsi. Jadi Pilpres itu kita bikin kayak open tender aja. Ora usah demokrasi, ini open tender. Dan sing menang kok reimburse. Jadi modal politik 200T di reimburse. Wis ngono wae mending daripada bernarasi mulia tapi jane ora mulia. Wih, munafik luar biasa, dolim luar biasa. Bagi saya dolim tuh gak apa-apa, tapi jangan nipu. Ben rakyat bisa tahu, oh ini wong dolim, rasa ditut. Nah sekarang itu kan rakyat juga sebagian masih tertipu. Kita bayangkan coba, di antara seluruh rakyat Indonesia 280 juta rakyat ini, yang pinter luar biasa ini, kok presiden kita kayak gitu? Dolar naik, gak usah masalah. Wong orang-orang desa ini nggak pakai dolar kok. Iya emang orang pakai dolar. Cuma BBM-mu, yang impor itu kuno ya nggak dolar. Setiap 100 rupiah dolar yang naik, itu anggaran yang keluar naiknya itu 9T. Itu setiap 100 rupiah. Dan sebenarnya ini ada orang Surabaya di sini ya. Datanya Pak Prabowo ya kurang valid kalau rakyat Indonesia itu tidak pakai dolar. Karena jangankan pakai, bahkan orang Surabaya itu makan. Ada namanya kue dolar. Nek ngerti itu ada namanya di Surabaya itu kue dolar.
Jadi nggak hanya makan bahkan Pak, orang Indonesia. Saya sampai di fase dimana kayaknya kita perlu lakukan gerakan penyesalan massal. Apa yang, ya gak usah nih tembok ratapan. Ojo dikira kuwi lebih baik. Melakukan gerakan penyesalan atas apa yang kita lakukan di 14 Februari 2024. Ya bagi saya ini sebenarnya plus minus ya. Saking baiknya orang Indonesia tuh rela 5 tahun hancur-hancuran supaya orang yang sejak lahir pengen jadi presiden itu jadi presiden. Pak Prabowo itu kan sejak lahir pengen jadi presiden. Orang lahir biasa nangis, beliau lahir aku pengen jadi presiden. Dan mohon maaf sekali ya, di antara seluruh rakyat ini ya, kok kita milih orang yang nggak sehat gitu. Saelek-elek Ganjar, saelek-elek Anies, kuwi wong loro isih sehat Pak. Tapi siapa yang akan bantah kalau Pak Prabowo itu sudah nggak sehat? Dan nggak sehat itu bukan nggak baik ya, itu fakta biologis itu. Itu fakta psikologis tuh. Bahkan kalau 1000 psikiater dikumpulkan di istana, mohon maaf, penyakit mental Pak Prabowo itu nggak akan sembuh. Apa penyakit mental beliau yang pertama tuh? Orang Saudi ngomong NPD. NPD. Ya NPD ini mesti star syndrome. Ini dua itu, nyambung tuh. NPD, tahu NPD ya? Narsistik, Prabowo disorder. Ini varian khusus. Lebih daripada yang lain. Buktinya apa yang paling dekat? Kemarin, ketika hari buruh, beliau kan nyapa Teddy. Terus ibu-ibu pada kesengsem. Apa yang disampaikan? Oi, presidennya gue, bukan Teddy. Hanya orang NPD yang bisa ngomong kayak gitu. Coba lihat beliau di 2009, 2014, 2019, 2024. Ki wonge beda kabeh. Antara Prabowo dan pasca Bowo. Pasca Bowo. Kuwi beda kabeh. Dan beliau itu demensia. Kayaknya demensia. Soalnya apa? Beliau nggak ingat apa yang pernah diucapkan. Jadi demensia itu kan pikun. Gampangannya ini pikun kayak lah. Beliau pernah ngomong ke Sri Mulyani. Sri Mulyani itu apa? Menteri Keuangan kok kerjaannya ngutang. Wes ganti aja, jangan Menteri Keuangan tapi Menteri Tukang Utang. Loh, hari ini ketika beliau jadi presiden, utang kita tuh sudah nembus 10.000 T. Jokowi setiap hari itu utang 1,3 T. Prabowo setiap hari itu 2,6 T. 2 kali lipatnya Jokowi. Beliau lupa bahwa pernah mengucapkan itu. Nek beliau nggak lupa, minimal kan klarifikasi. Weh, aku biyen pernah ngomong ini. Cuma ini keadaannya beda ya. Rapopo ya kan. Kepeksa iki gitu. Kan mending fair gitu loh. Negara iki digawe fair wae. Nek iso ya iso, nek ra iso ra iso. Itu yang ketiga tuh, demensia. Yang keempat itu anxiety disorder. Jadi ketakutan yang berlebih itu. Ada trauma masa lalu juga tuh. Paling gampang apa? Karena beliau takut 1 Mei itu akan kayak Agustus demonstrasinya. Yang kemudian ganggu kekuasaannya. Beliau rela memasukkan Pak Jumur Hidayat sebagai simbol buruh ke dalam reshuffle kabinetnya. Jadi beliau sampai rela nggak reshuffle khusus untuk masukin aktivis buruh ini. Karena ketakutan yang berlebihan pada demonstrasi. Itu ketakutan beliau. Kelima, ini yang terakhir dan yang paling berbahaya. Psikopat. Tapi ya wong sejak mudanya nyulik aktivis. Yang paling gampang adalah ketika beliau ngomong aktivis pengamat akan ditertibkan. Beberapa jam kemudian Andri Yunus disiram air keras. Ini orang psikopat nggak bakal itu terjadi. Ya, coba bayangkan. Ini semua indikasi ya. Saya nggak mendiagnosis karena itu psikologi. Tapi sopo sing arep bantah. Bahwa 5 ini punya faktor pendukung yang kuat. Bayangkan coba di antara seluruh orang-orang Indonesia yang cerdas, sehat, kok ya beliau yang terpilih?
Ini nggak saking baiknya orang di Indonesia, nggak mungkin. Saking baiknya orang di Indonesia. Dan hari ini kita menerima semua dampaknya. Politik kita awur-awuran, demokrasi kita ngasal-ngasalan, ekonomi kita gelap luar biasa. Ini Juni-Juli, kan kita mau bayar utang 800 T itu. Itu kalau bisa kebayar aja udah syukur itu. September itu kalau Indonesia masih ada aja udah syukur itu. Kita berhadapan sama situasi di mana pemimpin hari itu sama sekali nggak bisa kita harapkan. Saya termasuk orang yang secara faktual dan objektif ya putus asa dengan presiden kita. Kalau tadi Pak Buso mendoakan Pak Prabowo dikaruniai keberanian apa, saya nggak percaya itu. Bukan nggak percaya pada Pak Busonya, tapi celah untuk Pak Prabowo tiba-tiba baik itu nggak ada, Pak. Mungkin pikun terus ganti api. Ya sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Cuma secara manusiawi itu iya ya. Membayangkan Pak Prabowo tiba-tiba ngerevisi undang-undang KPK ke KPK yang undang-undang yang lama, terus kemudian memberikan kebebasan untuk demokrasi, susah kita membayangkan itu terjadi. Maka saya sampai pada satu kesimpulan sebenarnya. Ketika seluruh instrumen hari ini dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan dan nggak jauh-jauh dari dua tesis kita tadi, nggak beretika dan pasti korup. Kerusakan yang telah diciptakan oleh Soeharto selama 32 tahun itu dikalahkan oleh Jokowi dalam 10 tahun. Dan kerusakan yang diciptakan oleh Jokowi dalam 10 tahun itu dikalahkan oleh Prabowo dalam 1 tahun. Kita semua pernah memilih pemimpin yang salah. Memilih pemimpin yang bodoh adalah kesalahan. Tapi membiarkannya terus berkuasa adalah kebodohan. Jadi kapan? Sesuk po? Nera udan. Jadi kapan Mak Iyah mau memberhentikan Prabowo Gibran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Mas Tio yang sudah sangat berapi-api. Dan itulah fakta yang kita alami hari ini. Dan akhir-akhir ini kan kayaknya Mbah Nun juga menjadi viral ya. Kayaknya seakan-akan Mbah Nun kayak jadi peramal gitu ya. Apa yang sudah dikatakan beliau bertahun-tahun yang lalu, kemudian kayak seakan-akan terjadi gitu, beneran terjadi. Dan beberapa tahun lalu kan Mbah Nun juga sudah menyampaikan, kalau nggak salah di salah satu mayahan lah, bahwa jangan kaget kalau nanti setelah Jokowi kita akan dipimpin oleh presiden yang mungkin jauh lebih menjijikkan. Coba teman-teman cari ya videonya, ada Mbah Nun mengatakan seperti itu. Jadi ya inilah drama yang Allah persiapkan kepada kita semua untuk kita lakoni ya, kita pelajari. Koyone bangsa Indonesia itu kudu dikei Prabowo memang gitu ya. Dan mungkin sesuk dikei Gibran paling supaya tambah sinau gitu loh. Koyone lek gak di pasca Bowo iku mau. Jadi lek gak dikei sing tambah nemen kayaknya enggak sadar-sadar kayaknya. Karena kalau saya lihat perjalanan semakin kesini setelah pasca reformasi, kan Mbah Nun mengajak kita, setelah reformasi kan gagal di Jakarta, ternyata teman-teman yang berjuang bersama Mbah Nun untuk bereformasi itu ternyata kan hanya untuk mengincar jabatan gitu ya. Untuk itulah Mbah Nun mengajak kita semua untuk sholawatan, tindakan yang dilakukan itu untuk sholawatan, berarti kan ada yang keliru nih di bangsa kita ini, kita harus bermuhasabah kan gitu. Kesini kita juga diajak untuk sinau bagaimana tentang perpolitikan. Setiap pilpres Mbah Nun juga mengajak kita untuk bermuhasabah bahkan untuk bisa kita menentukan pemimpin yang benar. Tapi kayaknya semakin kesini yang dipilih kok pemimpinnya kok ya gak bener-bener gitu ya. Semakin kesini kok tambah remuk gitu rasanya. Jadi inilah pentingnya apa ya, kita terus bermuhasabah sampai mudah-mudahan nanti Gusti Allah juga memberikan kita kecerdasan supaya kita bisa
menentukan pemimpin yang baik gitu. Saya ingin tadi Pak Busro kan sudah menyinggung karena ini juga bulan Mei bertepatan dengan 73 tahunnya Mbah Nun. Pak Busro juga bercerita bagaimana terkait pertanyaannya Mas Uki tadi, bagaimana Mbah Nun itu kok bisa menjadi daya tarik. Salah satunya mungkin yang kalau saya pribadi yang saya saksikan, kayaknya Mbah Nun itu orang, kenapa mungkin bisa menjadi otentik, kemudian dicintai Allah gitu ya. Langkah-langkahnya kemudian mencintai kita semua sehingga Allah mencintai dengan penuh cintanya, Allah mencintai kita semua gitu ya. Dan termasuk mencintai Mbah Nun itu kayaknya kalau dari pengalaman saya pribadi itu Mbah Nun termasuk orang yang menjaga wudhu itu ya. Saya pernah tanya ke Mas Helmi apakah seperti itu, kayaknya iya. Kalau yang saya saksikan dulu tahun 2015 kan Mbah Nun diundang, waktu saya di Philadelphia Mbah Nun diundang ke masjid di sana, kemudian ada salah satu agenda acaranya Mbah Nun diundang juga oleh Bank Indonesia di New York, waktu itu kita ke sana. Nah salah satu oleh teman-teman itu kita diajak jalan ke Times Square. Times Square yang segitu gemerlapnya itu, kemudian Mbah Nun pingin ke kamar kecil, ke toilet gitu, siang-siang itu. Nah, toilet ada, tapi kita harus nyari. Kebetulan sebelumnya saya pernah ke situ, ada di Hard Rock Cafe di bawah, ke basement gitu ya. Saya antar ke situ, kemudian Mbah Nun ke dalam toilet. Nah, saya di luar karena saya nggak pingin nggak pingin buang air. Tapi ternyata Mbah Nun agak lama gitu ya. Saya juga karena udah deket toilet jadi kebelet juga. Saya masuk, kemudian di depan toilet itu ada wastafel. Nah Mbah Nun di situ sedang membasuh wajah, tangan, wudhu lah gitu loh. Cuman karena konangan sama saya gitu ya, Mbah Nun jawabnya ngomong gini, aku iki nek raup koyok ngene. Jadi Mbah Nun nggak mengakui bahwa itu wudhu, tapi semua yang beliau lakukan itu berwudhu. Jadi setelah buang air itu kalau saya perhatikan ke kamar kecil nanti keluar sudah dalam posisi sudah terbasuh semua, sudah berwudhu. Jadi kayaknya Mbah Nun orang yang menjaga wudhunya. Setiap kali ke kamar kecil setelah selesai dari situ adalah menjaga wudhunya. Itu mungkin yang membuat juga hidayah itu lancar, beliau menjadi orang yang otentik gitu ya. Sehingga mengajak kita selalu tauhidnya itu jangkarnya kuat supaya diberi hidayah terus, supaya kalau dalam berdemokrasi ini memilih pemimpin orang keliru. Kita harus bermuhasabah terus. Nah, muhasabah ini juga menjadi tema malam hari ini. Kata muhasabah itu sendiri, kalau saya mendengar ya, kalau dalam lingkungan kita itu muhasabah kan selalu Mbah Nun ajak kita bermuhasabah minimal 1 tahun sekali. Dan setiap muhasabah inilah bentuk cintanya ya Mbah Nun ya. Mbah Nun cintanya itu tidak hanya dengan ngasih sesuatu atau apa. Nyeneni iki ya bentuk cintanya beliau kepada kita, dan itu biasanya kalau pengalaman saya itu dituangkan lewat muhasabah. Jadi kata muhasabah itu serem kalau bagi saya. Jadi melekat karena di situ kita akan disidang, perasaan saya gitu. Jadi memang suasananya horor kalau bagi saya kata muhasabah itu ya. Tapi itu sangat menancap kuat. Makanya mudah-mudahan dengan tema hari ini kita bisa menjadikan muhasabah sebagai laku kita sehari-hari.